Shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini Bapak. Kau telah menyertai kami dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu Bapak. Kami butuhkan kasih-Mu setiap hari, setiap nafas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kini saatnya kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Urapi setiap kami Bapak. Lawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja yang beracara di tempat ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan. Haleluya. Amin.
masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku
bersorak-sorai dan bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai dan bersuka cita dalam Tuhan, katakan haleluya. Mari beri kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan kita. Di tengah telinga
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh menyembah-Mu dan memuliakan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, layakkan kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, dan membuka telinga kami dan membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku banggakan.
Bersyukur Bapa, sore hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah. Kami juga bersyukur Tuhan atas kekuatan Tuhan yang mampukan kami sampai hari ini kami boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kami mensyukuri apa yang Tuhan beri bagi kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan ibadah kami di sore hari ini membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kami merasakan ketenangan, damai sejahtera, pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami percaya ibadah kami mengandung janji di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya untuk kami belajar mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami tahu apa hidup kami hanya ditentukan oleh kuasa firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu. Ya, masih semangat pelayan-pelayan Tuhan? Amin. Amin. Melebihi semangat 45 ya. Amin. Iya, karena apa? Kita bukan melayani dengan kekuatan kita, tetapi kita melayani dalam kekuatan Tuhan. Amin. Karena kekuatan manusia itu terbatas, Bapak Ibu. Jangankan kita manusia, Bapak Ibu melihat ya, kalau di kampung itu kerja sawah itu pakai kerbau, itu dikasih vitamin, dijaga khusus karena pertarungannya akan hebat Bapak Ibu. Dan kalau orang yang punya itu ketika melihat cara kerjanya lemas, dia tahu itu kurang sehat, jadi dibawa pulang, dikasih makan dulu, diperbaiki dulu. Kita itu bersyukur setiap hari, kata firman Tuhan, selalu baru rahmat Tuhan setiap pagi. Jadi tadi pagi sampai besok pagi itu berbeda. Jadi jangan kita hidup ala kadarnya, ya wes seperti ini, bukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita belajar bersyukur, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, saya percaya kita menjalani hari-hari itu rasanya itu indah. Tadi lagunya katakan, ku hidup karena anugerah Tuhan. Banyak orang kalau sadar ngomong anugerah Tuhan, tetapi pada saat masalah masihkah ngomong anugerah Tuhan? Amin. Amin. Karena melayani Tuhan bukan semuanya itu kan baik-baik saja. Banyak orang belum tahu, katanya melayani Tuhan itu enak. Saya pernah ketemu seseorang ngomong, enak ya kalau kerja di gereja. Saya diam, saya nggak kasih tahu dia, takut dia nggak menginjak gereja. Ya, saya bilang apa? Karena melayani Tuhan itu ikut maunya Tuhan. Amin. Bukan ikut maunya kita. Ini loh yang kadang-kadang membuat kita itu kurang memahami. Kita lihat firman Tuhan ya, di dalam Matius pasalnya yang ke-8 ayat yang 14 sampai 17. Kita mau lihat ya dalam kehidupan pelayanan apa yang Tuhan ajarkan. Saya akan bacakan bagi kita Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Setibanya di rumah Petrus,
Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin untuk firman Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan, saya ngomong begini karena semua pelayan Tuhan. Walaupun Pak Niko bersama dengan istri jemaat, tapi Pak Niko ini bukan jemaat baru dari PTC sampai sekarang. Wes jalannya seperti padang gurun, masih setengah Pak Medi, belum ya, masih setengah. Tapi Pak Niko setia, jadi saya percaya juga tanda kutip sudah melayani Tuhan ya. Jadi saya percaya apa ya, kadang-kadang Tuhan bawa kita ke tempat yang kita nggak suka dalam melayani ya. Maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita di gereja seperti ini, kita dahsyat Tuhan itu. Ketika kita pulang dari gereja ini sampai di rumah, atau mungkin kadang-kadang kita sedang pelayanan, ada sesuatu yang membuat kita, Tuhan, kok melayani kok begini? Harusnya melayani itu semua aman. Semuanya itu baik-baik. Enggak banyak orang mau, karena Tuhan kata kalau ikut Tuhan tanggalkan kasutmu. Amin. Tinggalkan kasut itu enggak enak Bapak Ibu. Tapi saya tahu firman Tuhan katakan kita datang enggak bawa apa-apa, pulang pun enggak bawa apa-apa. Jadi selama kita di dunia ini hanya menjalankan tugas dan panggilan. Sekalipun enggak harus kita melayani di gereja, di rumah pun kita bisa melayani. Keluarga, di tempat kerja pun kita melayani. Di tengah-tengah keluarga besar kita pun bisa melayani. Kita tunjukkan sifat baik ya, sifat kasih. Ada pengampunan. Tadi pagi Pak Mebi sudah buat tentang pengampunan. Dahsyat. Tadi sempat saya dengan satu kata, kalau nggak mengampuni seperti gelap Bapak Ibu. Bukan hanya jalan mata sebelah, gelap kulitnya ya. Memang pengampunan itu penting. Karena apa? Ketika kita mengampuni, kita bebas. Apalagi kita melayani Tuhan. Amin. Harus hidup dalam pengampunan. Bagaimana kita bisa melayani kalau kita sendiri masih ada dalam kegelapan? Dan untuk melayani tidak main-main Bapak Ibu, harus benar-benar tinggalkan kedagingan. Kalau masih ada sedikit, kita belum mampu mengampuni. Karena mengampuni itu adalah hukum yang Yesus bawa. Dan ketika saya melihat dalam firman Tuhan yang kita baca tadi ya, dalam Matius pasal yang ke-8, 14 dan 17 Bapak Ibu. Melayani bukan untuk mencari keuntungan diri. Amin. Melayani bukan untuk dipuji orang. Melayani bukan untuk menjadi tenar. Ya. Enggak. Tetapi melayani ingin untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita sebagai umatnya. Tuhan sudah beri yang terbaik. Saya melihat di sini Bapak Ibu, ada 3 pelayanan yang Tuhan lakukan yang membuat banyak orang terbuka matanya. Kata firman Tuhan ayat-ayat sebelumnya, mereka takjub akan apa yang Tuhan buat. Yang pertama, bayangin, setan-setan pun takluk kepada Yesus. Amin. Yang kedua, Yesus mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi Yesus mengajar dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Yesus berani katakan, akulah jalan dan kebenaran. Karena memang dia sendiri juga hidup dalam kebenaran. Lalu yang ketiga, Yesus bisa mengadakan mujizat hanya dari jarak jauh saja. Dia katakan sembuh, ya sembuh. Saya nggak tahu hari ini mungkin dalam hidup kita ketika kita melayani Tuhan, ada dari 3 hal ini yang kita butuhkan dalam hidup kita untuk kita tetap kuat dalam pelayanan.
Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, tetapi ada bagian ini yang belum saya bisa lewati. Jangan takut, engkau tidak berjalan sendiri. Ketika Tuhan memilih murid-muridnya, Tuhan perlengkapi mereka. Amin. Tuhan perlengkapi. Apa yang tidak bisa Tuhan perlengkapi, Bapak Ibu. Saya tertarik dengan bagian firman Tuhan ini. Kenapa? Yesus kan sudah melakukan hal-hal yang wow gitu, membuat banyak orang melihat, membuat bahkan seluruh daerah Galilea itu tahu tentang Yesus. Ya, mereka tertarik apa yang Yesus ajarkan sehingga banyak orang mengikuti dia. Apa yang Yesus lakukan sehingga banyak orang meninggalkan apa yang harusnya menjadi popularitas yang dia lakukan di dunia ini, tapi dia tinggalkan untuk melayani Tuhan. Apa yang membuat mereka tertarik? Ternyata yang membuat Yesus mengadakan mujizat, Tuhan gak pandang tempat. Amin. Tuhan gak pandang siapa kita. Saya mau kasih satu poinnya. Jangan pandang mungkin gereja kita di tempat ini kecil, terus di gereja besar Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Tidak. Kenapa saya katakan seperti ini? Kenapa Tuhan hanya bertemu dengan mertuanya Petrus? Tuhan masih melakukan mujizat cuma satu orang. Kenapa enggak di tempat ramai supaya dilihat orang? Kenapa enggak di tempat yang kelihatannya heboh supaya banyak orang melihat dan percaya kepada Tuhan? Terkadang Tuhan melakukan mujizat bukan di tempat yang ramai, tetapi satu orang yang sedang perlu, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Jangan meremehkan kuasa Tuhan. Amin. Jangan meremehkan. Kadang-kadang kita melihat kualitas yang begitu-begitu saja. Aduh, melayani Tuhan kok begini-begini saja. Jangan. Justru kadang-kadang tempat seperti ini Tuhan bisa bekerja lebih dahsyat lagi. Prinsip saya, kecil yang penting berkenan kepada Tuhan. Amin. Daripada kelihatan besar tapi tidak berbuat apa-apa, tidak menyenangkan hati Tuhan. Banyak orang hanya ingin menyenangkan telinga, hanya ingin menyenangkan hati manusia, tetapi menghiraukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk apa? Tuhan gak tertarik. Ketika saya belajar ini Bapak Ibu, ketika kita mencari popularitas, ketika kita mencari sesuatu yang menyenangkan diri, semuanya itu tidak masuk hitungan di hadapan Tuhan. Ya, setelah saya tahu ini, Tuhan ampuni saya. Dulunya saya belum mengerti. Kalau saya berjumpa sama seseorang yang gak srek sama saya malas untuk layani. Apalagi potongannya kelihatannya gak masuk ya. Manusia selalu melihat yang kelihatan, yang terpandang. Saya melihat yang bagi saya itu baguslah. Tapi ketika saya mulai ditata oleh Tuhan, iya Tuhan, tempat yang kecil pun Tuhan utus kita pergi untuk melayani. Saya belajar dari sini, kenapa Yesus terkenalkan ada lagunya, ada sobat dari Galilea. Galilea itu kan bukan ibu kota, ibu kotanya Yerusalem. Kenapa Yesus nggak ternama di sana, tapi dia mau di tempat yang kecil? Kadang-kadang kita yang membatasi Tuhan untuk bekerja. Tuhan gak pandang siapa kita. Mungkin kita merasa, aku loh cuma seperti ini, hidupku loh cuma seperti ini, aku bisanya cuma seperti ini. Jangan. Justru dari situ Tuhan tata kita menjadi sesuatu yang besar. Tuhan gak langsung dari atas, tapi Tuhan dari bawah. Amin. Jangan minder. Hari ini apa yang bisa kita lakukan, Tuhan gak melihat nilai apa yang kita punya. Kenapa di pondok yang kecil yang Petrus punya, di rumahnya Petrus? Ya kelihatannya rumahnya kecil ya. Kenapa kok nggak di gereja Tuhan lakukan mujizat itu? Tetapi di pondok yang kecil yang dimiliki oleh Petrus, Tuhan nyatakan mujizat itu di tengah-tengah keluarga itu. Kelihatannya sakit demam ini kan sepele ya. Enggak kayak sakit-sakit maaf yang keren gitu, kena virus corona atau apa ya. Kena demam itu kan kelihatannya sepele Bapak Ibu. Enggak itu, mungkin di bahasa dokter, alah paling masuk angin lah, paling mungkin kepalanya sakit. Kadang-kadang hal-hal kecil itu menghalangi kita melayani Bapak Ibu. Alkitab mencatat setelah dia sembuh, dia bangkit dan melayani Tuhan. Kadang-kadang hal kecil itu menghalangi kita melayani Bapak Ibu. Jangan takut. Mungkin kadang-kadang ya Sabtu kita sudah persiapan melayani, tiba-tiba Minggu pagi, ruwet ya, sulit dijelaskan katanya. Ya, kadang-kadang membuat kita, aduh mau berangkat pelayanan kok seperti ini ya.
Tuhan tahu. Kadang-kadang kita berpikir harusnya saya yang di sana lebih wow gitu. Harusnya saya di sana lebih membuat saya nyaman dan pasti gitu. Kelihatannya enak dan saya senang di sana. Belum tentu itu membuat Tuhan senang. Mau kemanapun kita berada, tujuan Tuhan cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tujuan Tuhan cuma satu. Entah kita mau di rumah, di gereja, dimanapun berada, Tuhan cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan gak minta apa-apa loh. Tuhan kita bukan seperti di pasar, bisa ditawar. Ya, bisa ditawar. Enggak. Tuhan itu adil dan benar. Kemarin saya sempat katakan apa? Kalau kesehatanmu terganggu, ya pekerjaanmu terganggu, keluargamu terganggu, Tuhan itu masih aman. Tetapi ketika engkau tidak mau dibentuk, itu membuat Tuhan terganggu. Setelah saya tahu itu Tuhan ampuni saya, ya biar saya mau diatur oleh Tuhan. Memang gak enak, tetapi ujungnya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin hari ini pelayanan kita nggak membuat orang takjub, nggak membuat orang itu heran, nggak membuat orang itu tertarik. Nggak apa-apa. Kita bukan melayani manusia, tetapi kita melayani Sang Raja yang memilih kita, menetapkan kita, menjadikan kita berharga. Bahkan bukan hanya itu, memberikan kekekalan kepada kita. Hari ini hanya sementara, Bapak Ibu. Justru yang biasanya membuat kita nyaman itu hanya sementara. Yang kadang-kadang membuat engkau tertarik dan lupa kalau tujuan Tuhan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kelihatannya dunia ini, Bapak Ibu, kalau kita nggak bijak-bijak, Bapak Ibu, kita terbawa. Kalau kita nggak bijak-bijak, Bapak Ibu, kita pasti hanyut. Karena firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi ke depan. Kita nggak tahu. Saya melihat di sini ya Bapak Ibu, ternyata ya banyak orang menolong orang supaya dilihat oleh orang. Banyak orang melakukan sesuatu yang baik supaya dilihat oleh orang. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Tuhan katakan apa di sana? Yohanes pasal 7 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ini waktu saudara-saudara Yesus ajak Tuhan untuk pergi ke Pondok Daun. Jangan hanya di rumah saja maksudnya. Jangan hanya cerita di kalangan murid-muridmu, tetapi pas acara seperti itu pergi dan kenalkanlah dirimu di sana. Tapi Yesus katakan, tidak, saya tidak ikut. Saya periksa di terjemahan bahasa Indonesia hari-hari, dia katakan tidak ada orang yang akan menyembunyikan apa yang ia lakukan. Kalau ia ingin menjadi terkenal, kalau engkau melakukan hal-hal seperti ini, seluruh dunia harus tahu. Untuk apa kita melakukan sesuatu untuk dilihat oleh orang? Saya membaca sebuah kisah, dia katakan seperti ini. Kalau mau bantu orang gak usah pakai trompet. Saya kaget ya teguran itu. Kalau pilkada gak apa-apa, tetapi melayani Tuhan gak perlu. Amin. Gak perlu pakai trompet, gak perlu disiarkan, Tuhan tahu. Hal kita memberi, Tuhan itu tahu. Kita memberi yang terbaik hanya Tuhan yang tahu. Mungkin orang lain gak lihat, tapi Tuhan tahu. Mungkin orang lain melihat, alah kak, apa-apa. Enggak usah buka telinga terhadap kata-kata yang mengandung hinaan atau kata-kata yang mengandung cemooh, membuat kita itu terjatuh. Enggak usah. Makanya Tuhan katakan kadang-kadang mereka mendengar pura-pura, mereka mendengar. Karena apa? Mereka lebih buka telinga mereka kepada kata-kata yang sia-sia. Saya pernah berdoa lama Bapak Ibu, Tuhan tutup telinga saya terhadap hal-hal yang gak benar. Karena apa? Saya dulu masih muda itu orangnya emosian Bapak Ibu. Ketika disentuh itu begini loh, perempuan begini loh. Oh bahaya. Tuhan ampuni saya, kamu sampai kapan saya kayak gini?
Tuhan, kelemahan saya seperti itu. Saya minta Tuhan tutup telinga saya terhadap kata-kata yang membuat saya itu bangkit. Tutup mata saya Tuhan. Jadi biar saya lihat, enggak lihat. Lama Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Tuhan bentuklah saya, hati saya ini biar enggak bengkok. Hati saya ini biar tulus di hadapan Tuhan. Karena apa? Yang menilai hanya Tuhan. Tuhan punya kamera tersembunyi yang bisa melihat. Mungkin saya bisa berbohong di depan jemaat Tuhan, tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Saya Tuhan ampuni saya, sekalipun mungkin yang saya lakukan sepele, jangan sampai saya buat untuk senang-senangin diri saya. Enggak Tuhan. Enggak apa-apa kita menderita di dunia, tetapi kita mendapat kekekalan. Amin. Daripada kita senang-senang di sini, nanti kekekalannya kita menjerit. Tuhan ajarkan kita dengan nilai-nilai kekristenan yang dahsyat Bapak Ibu. Apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan, nilainya itu ada plus-nya. Tuhan katakan engkau akan mendapat mahkota. Ketika saya melihat Petrus diteguhkan di atas batu karang ini, tidak akan ada yang menggoyahkan engkau. Saya dahsyat. Biarpun gereja kita kecil seperti ini, tapi kalau dibangun di atas batu karang, saya percaya tidak akan tergoyahkan. Amin. Tidak akan. Apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan saling berkat dengan nama. Tempat kecil seperti itu pasti akan membawa nilai di hadapan Tuhan, membuat Tuhan tertarik, bukan membuat manusia tertarik. Kalau membuat manusia tertarik, di luar sana masih banyak yang wow gitu, membuat mata manusia bisa terheran-heran melihat. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Sekalipun kita di sini dalam komunitas yang kecil, sampai hari ini Tuhan itu masih berkenan, masih beri kita kesempatan Bapak Ibu. Sudah banyak pergumulan yang kita lakukan. Dulunya itu tempat juga kita bingung, di mana Tuhan? Semua pelayan Tuhan di tempat ini ya, para pendoa berjuang keras supaya membangun jemaat-jemaat Tuhan yang berdiri kokoh dan kuat. Amin. Tidak tergoyahkan. Enggak usah melihat jumlah kita yang ada, Tuhan hadir itu penting. Tuhan berkuasa di tengah-tengah kita itu penting. Kalau hari ini mungkin ada sesuatu di dunia ini membuat engkau tertarik. Kalau ada yang tawarkan sesuatu yang membuat engkau lebih tertarik, jangan. Kembalikan pandanganmu kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada sesuatu yang membuat hatimu tertarik. Kelihatannya enak ya, kelihatannya bagus ya. Jangan. Kenapa Tuhan mengkritik hal seperti ini? Karena Tuhan tahu yang membuat engkau aman bukan karena apa yang engkau mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Tadi nyanyiannya itu ya, ku hidup karena anugerahmu, tak ada satupun yang ku banggakan. Kita mau banggakan apa Bapak Ibu? Ada satu cerita yang menarik ya. Suatu saat ada dua orang ibu belanja di pasar. Karena yang satu ini kan cincinnya banyak. Jadi waktu dia memilih-milih itu ya tangannya begini-begini supaya dilihat sama ibu yang sebelah itu. Yang ibu yang sebelah diam. Dia diam. Ketika dia sudah gini-gini agak lama gitu, dia tahu oh pasti dia mau tunjukkan sama saya. Lalu dia mengambil seekor ikan, dia buka mulutnya. Ini ikan berapa giginya Mas semua? Yang gini-gini gemetar. Oh ketika saya tahu itu Tuhan, ampun saya. Pelajaran itu penting. Saya percaya waktu yang gini-gini jarinya ketika melihat giginya emang semua pasti ya dia langsung tersungkur dan minta ampun sama Tuhan. Ya, apa yang kita banggakan hari-hari ini nggak ada. Hidup yang kita miliki itu pemberian Tuhan. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Agar kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, ayo kita bangun komunitas yang berkenan kepada Tuhan. Kita bangun dasar yang menangkan hati Tuhan. Saya percaya kalau kita benar ada pembelaan daripada Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Kita tenangkan hati kita. Kita renungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Hanya Engkau yang bisa menilai dirimu di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melihat nilai yang Engkau punya. Mungkin orang-orang di sekitar tidak tertarik dengan nilai yang Engkau punya. Mungkin keadaan di mana Engkau ada pun tidak tertarik dengan nilai yang Engkau punya.
Kami percayalah Tuhan hanya tertarik dengan apa yang Engkau lakukan. Kualitas yang terbaik itu membuat Tuhan tertarik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami ada pun karena Tuhan yang membuat kami seperti ini. Kami bisa melayani pun bukan karena kegagahan kami, bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang ada dalam ruangan ini Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada Bapa, bentuklah kami Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Jadikan kami indah, semakin indah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bertahan untuk melayani Tuhan. Bukan karena Tuhan kami sanggup, tetapi kami tahu Bapa panggilan adalah panggilan surgawi Tuhan, yang mengandung janji dalam setiap kehidupan kami. Biar firman Tuhan ini Bapa dapat membawa kami lebih lagi melakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas firman